Menulis teks eksplanasi. Pembelajaran kali ini berdasarkan kompetensi dasar berikut ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan. Sebelum dapat menulis teks eksplanasi dengan baik, kamu perlu mempelajari kedua hal berikut. Nah, yang pertama tentang pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang kedua langkah menulis teks eksplanasi. Untuk itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Kedua pola itu dapat pula divariasikan penyusunannya dan bisa saling melengkapi. Jadi, ketika menulis teks eksplanasi, kamu dapat menggabungkan pola kronologis dengan pola kausalitas dalam sebuah teks. Paham ya? Nah, di samping itu, mungkin pola tersebut bisa terselingi dengan pola-pola lainnya, seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum ke khusus. Selanjutnya, pahamilah penjelasan dari masing-masing pola pengembangan teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama, yaitu pola kronologis. Pola kronologis merupakan pola pengembangan paragraf berdasarkan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, dalam pola ini, kejadian-kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu. Misalnya, dari pagi hingga pagi lagi. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari permulaan hingga selesai dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pola kausalitas. Pola ini merupakan pola pengembangan paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal. Sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Yang ketiga, yaitu pola definisi. Pola definisi merupakan pola pengembangan paragraf yang berisi mengenai pengertian dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, pola ilustrasi. Pola ilustrasi merupakan pola pengembangan paragraf yang menjelaskan dengan gambar atau memberikan gambaran
sebagai pendukung untuk memperjelas gagasan utama. Yang kelima, yaitu pola umum ke khusus. Pola umum ke khusus adalah pola pengembangan paragraf yang menempatkan ide pokok pada awal paragraf yang diikuti dengan ide-ide penjelasnya. Selanjutnya, pola umum ke khusus merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola umum ke khusus disebut juga dengan pola deduktif. Demikianlah pola-pola pengembangan paragraf yang dapat kamu gunakan dalam menulis teks eksplanasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Nah, dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Secara umum, teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, kemudian rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Perhatikan langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik tetapi perlu dikuasai dan aktual. Langkah kedua yaitu menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Untuk memudahkan dalam menyusun kerangka teks, kamu dapat menggunakan contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memerhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, kemudian proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Demikianlah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Nah, setelah kamu mempelajari dua pokok pembahasan tadi, selanjutnya setelah kamu memahami materi ini, kamu akan diberikan tugas untuk menyusun teks eksplanasi dengan baik. Nah, tentunya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Perhatikan arahan tugasnya berikut ini. Yang pertama, daftarlah topik yang berkaitan dengan sebuah kejadian alam, sosial, ataupun budaya
yang ada di sekitarmu. Kemudian, pilih salah satu topik yang kamu anggap paling menarik. Nah, topik tersebut akan kamu kembangkan menjadi teks eksplanasi karyamu sendiri. Perhatikan kembali contoh-contoh teks eksplanasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua, susunlah topik-topik secara runtut ke dalam struktur eksplanasi seperti identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks eksplanasi dengan memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya yang benar.